belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca indah. Kalau kita membaca indah, yang pertama diperhatikan adalah tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Ya, siapa yang bisa membaca yang indah? Sekarang si Ines. Pupuk alami yang tidak merusak. Ada 4 jenis pupuk, yaitu pupuk buatan pabrik, pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos. Contoh pupuk buatan pabrik adalah urea, ZP, dan PS. Pupuk kandang adalah pupuk yang dibuat dari kotoran binatang. Pupuk hijau adalah pupuk yang dibuat dari dedaunan dan rumput-rumputan. Adapun kompos adalah pupuk yang dibuat dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang dibusukkan. Dibandingkan dengan ketiga jenis pupuk lainnya, kompos atau punya keunggulan di antaranya dapat memperbaiki struktur tanah. Artinya, kompos dapat membuat tanah yang rusak akibat setelah pengolahan atau jadi subur kembali. Selain itu, kompos mudah dibuat dan biaya pembuatannya sangat murah. Cukup dengan memanfaatkan sampah, kotoran hewan dan limbah. Sampah rumah tangga, kotoran hewan piaraan, dan limbah pertanian seperti jerami dan rumput adalah bahan baku yang sangat bagus untuk pembuatan kompos. Kamu pun dapat atau buat kompos sendiri. Caranya, buatlah lubang dalam tanah dengan ukuran 1 kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter. Masukkan sampah-sampah seperti daun-daun, ranting, jerami, dan sisa-sisa tumbuhan ke dalam lubang tersebut. Kemudian taburkan kotoran hewan di atasnya. Setelah itu tutup rapat dengan tanah. Setelah 1 bulan bukalah, kemudian balik-balik dan aduk-aduk sehingga sampah, limbah, dan kotoran hewan tercampur. Setelah itu tutup kembali dengan tanah. 1 bulan kemudian buka lagi dan lakukan pembalikan dan pengadukan lagi. Tutup dengan tanah, buka kembali, balik-balik, dan aduk sampai semua bahan atau busuk dan bercampur menjadi satu. Proses ini umumnya berlaku selama 5 kali pembalikan dan pengadukan. Jika pembusukan telah benar-benar sempurna, berarti bahan-bahan tersebut sudah akan jadi kompos basah. Selanjutnya, angkat kompos basah lalu keringkan di tempat penjemuran. Kemudian aduk-aduklah supaya tercampur merata. Jika sudah kering, kompos siap digunakan untuk pupuk tanaman. Oke, silakan teruskan. Sekarang satu lagi si Jelly Putih. Udi berusaha jujur. Pada suatu hari, Udi ikut bapaknya menggembala kambing di padang rumput. Kambing-kambing itu makan dengan lahap. Setelah sore, mereka pun pulang. Udi berjalan di samping bapaknya sambil menghalau kambing. Sambil berjalan, mereka berpikir. Bapak Udi memikirkan tentang bagusnya cuaca hari ini. Cuaca hari ini tidak panas dan tidak hujan. Kambing-kambing pun memperoleh rumput yang segar. Sementara itu, Udi berpikiran lain. Pak, kemarin aku melihat seekor kelinci berwarna hijau sedang terbang. Kelinci itu besar sekali, kira-kira sebesar gajah. Benarkah yang kamu lihat? Tanya bapaknya. Benar, Pak, sungguh. Aku tidak bohong. Syukurlah kalau kamu tidak bohong. Soalnya sebentar lagi kita akan menyeberangi sebuah jembatan yang aneh. Jembatan itu akan patah dua jika dia dilalui oleh seorang pembohong. Udi diam saja. Ia jadi merasa takut karena sebenarnya ia telah berbohong. Pak, tahu tidak? Kelinci yang kulihat kemarin ternyata tidak terbang. Besarnya juga tidak sebesar gajah, hanya sebesar anak kuda, kata Udi. Sebesar
sebesar anak kuda? Tanya bapaknya. Sementara itu mereka sudah berada dekat jembatan. Udi jadi semakin takut. Pak, Pak, kelinci hijau yang kulihat kemarin, kayaknya tidak sebesar anak kuda. Deh, iya, sebesarnya kelinci biasa, tetapi berwarna hijau, benar-benar hijau. Pak Udi tidak berkata apa-apa. Ia berjalan meniti jembatan. Udi berdiri termangu di ujung jembatan. Ia tak berani meniti jembatan itu, padahal bapaknya sudah sampai di seberang sungai. Pak, Pak, teriak Udi. Kelinci yang kulihat kemarin tidak berwarna hijau, tetapi berwarna putih. Lanjutnya, setelah berkata begitu, Udi merasa tenang. Dengan langkah yang ringan, ia menuju jembatan. Silakan teman-teman. Sekarang Bapak berpesan kepada siswa kami supaya ke depan tingkatkan lagi supaya halus cara membaca. Saya bilang tadi bahwa bukan kecepatan yang dinilai kalau kita membaca. Yang diperhatikan tadi saya bilang pertama sesudah itu Tanda tanya. kita fungsikan tanda-tanda baca yang ada dalam buku bacaan, ya. Dan saya berpesan supaya tingkatkan lagi lebih halus, lebih harmonis, ya, sehingga pendengar nanti mereka tertarik. Ya, seakan-akan bacakan lagi. Artinya saya pendengar itu bagus sekali. Memang hari ini kami nilai bahwa 80 lebih persen peningkatan yang lalu. Jadi Bapak berpesan supaya tingkatkan lagi ke depan. Hanya sampai di situ dan kita akhiri. Terima salam saya dalam bahasa kita. Yahoo.